Udah mau tunangan baju aja belum dipilih. Lin Xiangwan ngomong apa sih? Kalau kamu berani ngomong, aku berani bikin proyekmu gagal. Kamu pikir aku takut sama kamu? Kak Xiangwan beneran mau tunangan sama Kak Xiu. Udah gue bilang cocok aja. Ada yang dulu mati-matian pengen jadi ratu, tapi ujung-ujungnya sia-sia. Song Sihui. Kamu ngomongin siapa? Ngomongin orang yang kamu kejar. Cewek yang tahu udah ada yang punya tapi masih nekat. Foto mesumnya udah tersebar di kantor, dia sendiri tahu apa yang dia lakuin. Dia sendiri yang tahu. Bilang lagi. Sudah Zesheng. Aku ada urusan, aku duluan ya. Aku antar. Kak Xiangwan, kenapa kamu nggak kejar? Makan aja. Ji Xiu. Kamu udah melamar Lin Xiangwan, maksud kamu apa? Ji Xiu. Zesheng. Aku di mobilnya. Ji Xiu, ngapain kamu ambil HP gue? Lin Zong. Kalian baik-baik aja. Baik, untung Ji Zesheng nggak kejar. Kali ini terima kasih udah temenin kita main drama. Kalau bukan karena kamu, kita beneran nggak tahu harus gimana. Nggak apa-apa, lagian aku pulang kali ini. Kakek emang suruh aku jadi antagonis. Biar kalian bisa jadian terus. Kalian minta aku temenin. Ya udah, aku cuma bisa bantu sampai sini. Sisanya, Oke. Kamu pergi nggak? Kalau nggak aku telepon polisi. Aku tahu aku nggak pantas minta maaf. Tapi kasih aku beberapa menit. Biar aku jelasin. Kamu harus tahu. Ayahnya Ji Zesheng adalah anak haram kakekku. Pas aku umur 10, mobil orang tuaku tabrakan sama mobil pamanku. Orang tuaku nggak bisa diselamatin. Pelaku utamanya adalah pamanku. Dia hampir selalu dendam terhadap orang tuaku. Hingga akhirnya berkembang menjadi penyakit jiwa. Hanya saja tidak menyangka. Akhirnya sama-sama kalah. Nah. Padahal mereka bersaudara. Ya, tapi kakek takut. Ji Zesheng akan sedih jika tahu kebenarannya. Selama bertahun-tahun ini. Selama ini. Aku tahu Ji Zesheng tidak seimbang hatinya. Tapi aku tidak menyangka. Dia sampai berani menyakitiku. Jadi. Bukan salahmu. Aku bilang juga. Masa iya kamu yang disalahin? Nggak heran di hari ulang tahunku. Aku dengar Ji Zesheng sepertinya sedang menelepon seseorang. Hibangin Ji Shi Dan Peiyuan Mimang Tidak Biasa. Awasin terus. Tapi hati-hati jangan sampai ketahuan. Kamu ambil berkas di kantor detektif, lalu menyusup ke kantor Ji Xiu untuk memotret dokumen. Mereka pasti sudah curiga padamu. Peiyuan. Baru kemudian tahu, ternyata Han Meimei selalu menjadi orangnya. Kamu sebelumnya meminta bantuan firma hukum untuk menyelidiki Judahong yang bersekongkol dengan Ji Zesheng. Menggelapkan uang perusahaan juga diambil alih oleh Han Meimei. Aku manfaatkan saat dia mengajakku pulang minum dan menemukan dokumen itu. Dia sedang tidak mood, aku temani minum 2 gelas.
Lihat deh. Dengan foto-foto ini dan bukti dari Han Meimei ditambah lagi, video Jizeshen menyuruh orang menyakitimu seharusnya cepat bisa kita tangkap. Pei Yuan. Kemarin malam aku mengikuti Pei Yuan dan Ji Xiu, dan melihat mereka cepat berbaikan. Malah terlihat akrab. Ji Xiu menginap di rumah Pei seharian semalam. Tidak menyangka Pei Yuan punya kemampuan seperti itu. Ji Zong, kita harus bagaimana selanjutnya? Ji Xiu dan Pei Yuan sepertinya sudah mengumpulkan banyak bukti yang merugikan kita. Aku takut. Takut apa? Kalau Ji Xiu ingin memotong akar masalah, maka aku juga tidak akan sungkan lagi. Ji Zong. Bersembunyi di selokan dengan beberapa puluh juta nyaman ya. Sekarang aku butuh kamu untuk melakukan sesuatu untukku. Rapat selesai. Xiu, hari ini suasana hatimu bagus ya. Proyek di daerah Huitong berjalan lancar. Suasana hati tentu saja bagus. Baguslah. Tapi sebagai kakak aku juga ingin mengingatkanmu. Jangan terlalu larut dalam kesenangan. Jangan sampai jatuh dari ketinggian. Kesenangan yang berlebihan bisa berujung kesedihan. Apakah ini kakak Pei Ce? Siapa ini? Aku teman sekelas Pei Ce. Kami pergi piknik ke alam hari ini tapi dia terluka. Apa kalian di mana? Aku akan segera ke sana. Pei Ce. Ji Zong sudah selesai. Pei Yuan. Benar-benar kamu. Bagaimana dengan Pei Yuan? Dia baik-baik saja sekarang. Kita berdua harusnya ngobrol baik-baik. Dia tidak bersalah. Lepaskan dia, apapun yang terjadi, hadapi aku saja. Hadapi aku. Kamu sanggupkah? Kamu berani? Aku beritahu, kalau kamu berani bergerak sedikit saja, aku akan membuatmu tidak bisa melihat Pei Yuan seumur hidupmu. Berlutut. Aku bilang berlutut. Kamu pasti sangat marah sekarang. Tapi aku beritahu, penghinaanmu ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang kualami. Mengapa kita sama-sama memiliki darah keluarga Ji, tapi aku harus lebih rendah? Seharusnya aku bisa hidup bahagia seperti kamu. Tapi semua ini karena kamu. Karena kamu yang mengambil segalanya. Orang tua itu adalah kaki tanganmu. Kamu ingin tahu kenapa? Karena ayahmu adalah pembunuh orang tuaku. Selama ini kakek tidak memberitahumu kebenarannya. Dia takut kamu terluka, dia selalu bilang. Kita berasal dari akar yang sama, mengapa harus saling menyakiti? Kamu malah membalas budi dengan kejahatan. Kamu pikir aku akan percaya pada kata-katamu?
Kamu pikir aku akan percaya pada cerita karanganmu? Baiklah Jisoo. Kita tidak perlu banyak bicara hari ini, kamu kehilangan satu tangan. Lalu keluar dari perusahaan. Aku akan melepaskan Pei Yuan. Bagaimana transaksi ini, masih menguntungkan kan? Kamu pikir jika aku melakukan seperti yang kamu katakan aku akan berhasil. Kamu bisa keluar dengan selamat. Sekarang masih ada waktu untuk berbalik lepaskan Pei Yuan. Aku bisa menganggap tidak ada yang terjadi. Kamu sampai sekarang masih berpikir aku bisa berbalik ya? Apa kamu pikir aku sangat senang menjadi kakakmu? Kamu masih berpikir aku sangat senang menjadi cucu Jian si tua itu? Aku paling benci orang seperti kamu yang sombong. Kamu ingin menyelamatkan Pei Yuan, kan aku bertahu dia tidak ada di sini. Jisoo, kamu yang terkenal itu juga akan jatuh karena wanita. Kamu pikir aku akan melakukan penculikan? Hal seperti ini tentu diserahkan pada Judahong si penjahat itu. Dan aku hanya bertugas membawamu menemui orang tuamu. Kamu siapa kamu? Sudah bangun. Nona Pei. Kamu seharusnya melihat fotoku di data kantor detektif. Bagaimana? Secepat itu lupa. Judahong. Apa yang kamu inginkan? Itu tidak perlu kamu ketahui. Judahong, kamu sekarang melakukan kejahatan ekonomi. Paling banyak dihukum 10 tahun, tapi sekarang kejahatan penculikan itu berbeda. Jika kamu tidak segera menghentikannya, nanti akan menyesal, tidak ada gunanya. Nona Pei, kamu terlalu naif. Di dunia ini ada hal yang lebih menakutkan daripada penjara. Banyak sekali. Jika aku melepaskanmu sekarang menurutmu, Jisoo akan melepaskanku. Kamu salah pikir. Aku hanya seorang asisten biasa. Dan sebentar lagi akan keluar dari perusahaan. Kamu pikir kenapa Jisoo peduli pada hidup matiku seorang asisten? Aku lihat orang yang benar-benar kamu takuti. Sebenarnya adalah Jizeshen. Kamu. Di ponselku ada bukti Jizeshen memerasmu. Gimana belum menemukan sinyal ponsel kakakku? Jangan buru-buru. Aku belum menemukan sinyal kakakmu. Ada. Jizong, aku menerima sinyal dari Pei Yuan. Oke, aku kirimkan ke kamu sekarang. Kamu dengar aku karena semua ini. Ikut dia mengambil risiko. Terlalu tidak worth it. Jizeshen toh cucu keluarga Ji. Bagaimanapun juga, ketua Ji pasti akan memaafkannya. Tapi kamu? Siapa yang akan peduli padamu? Diam. Pei Yuan. Jangan mendekat atau aku akan membunuhnya. Letakkan pisau itu apa yang kamu inginkan. Aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Aku sudah dipaksa sampai ke titik ini. Kamu pikir aku akan percaya omonganmu? Aku mau 1 juta tunai dan sebuah mobil off-road. Jangan melaporkan ke polisi, jangan ada yang mengikuti. Oke. Lin Che. Segera siapkan 1 juta dan sebuah mobil off-road cepat. Apa yang kamu inginkan sudah aku penuhi. Letakkan pisaunya. Jangan bergerak. Lepaskan aku, jangan bergerak kakak, lepaskan aku, kamu baik-baik saja? Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tanganmu kenapa berdarah? Tidak apa-apa, luka kecil tidak akan mati. Maaf, ini semua salahku. Bodoh. Aku yang tidak melindungimu dengan baik. Orang di depan matamu bisa terjadi hal sebesar ini. Kamu masih berani datang ke rumah kami? Ini memang kesalahanku. Tapi aku jamin, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Sudah-sudah, jangan marahi dia lagi. Kamu bilang kalau bukan karena dia, kita tidak akan mengalami hal seperti ini. Sekarang masih berani datang ke rumah kami? Kenapa kamu dorong dia? Nggak lihat dia lagi cedera. Kak, Aku baru aja ngerasa baikan. Biarkan aku istirahat dulu.
Gimana tangan kamu nggak apa-apa kan? Sakit nggak? Gak apa-apa, cuma lukanya kelihatannya serem aja. Sebenarnya gak sakit sama sekali. Salah aku kalau bukan karena aku. Kamu nggak bakal cedera segini parah. Ngomong apa sih kalau bukan karena aku? Kamu gak bakal diculik orang. Yuan, kamu bisa maafin aku nggak? Aku juga nggak pernah nyalahin kamu kok. Haus aku bantu kamu. Aku bisa sendiri kok. Ayo. Terima kasih. Kamu juga mau ya? Xiaopei, kalian gimana? Dirutji, aku nggak apa-apa. Kamu kenapa sih tiba-tiba jadi lemah gini? Barusan kan masih lincah. Kalian berdua ekspresi apa ini, Xiu? Ambilin aku teh dong. Aku aja sih. Jizong lagi cedera. Cederanya sih nggak parah-parah amat. Sudah hampir sembuh lagi pula. Dari kecil emang anak ini nggak takut sakit. Ngomong apa sih, cepetan dong. Xiaopei, kamu nggak usah khawatir. Zesheng sama Judahong sudah dibawa pergi. Sisanya, aku sama Xiu yang urus. Nggak nyangka kebodohan yang aku lakuin waktu muda. Sampai ngerugiin kalian. Dirutji, jangan salahin diri sendiri. Aku sama Xiu kan nggak apa-apa. Iya. Kalian nggak tahu. Dulu. Kalau bukan karena aku yang sok tahu. Dan ragu-ragu. Zesheng nggak bakal jadi kayak gini. Xiu. Dulu ayahnya Zesheng yang rancang kecelakaan itu. Membunuh orang tuamu. Dia sendiri juga terluka parah tapi tidak mati. Saat itu, aku sangat takut aib keluarga tersebar. Jadi aku mengumumkan keluar bahwa dia sudah mati. Sebenarnya, aku mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Awalnya aku ingin membesarkan Zesheng, menunaikan kewajiban ayah dan anak terakhir. Tapi tak disangka, ternyata di hati Zesheng menambah begitu banyak kebencian. Kakek, Di Zesheng sekarang berada dalam situasi ini. Semua adalah akibat perbuatannya sendiri. Benar Pak Ji. Ji Zeshen meskipun mengalami ketidakadilan sebesar apapun, berbuat jahat adalah pilihannya sendiri. Baik. Tidak usah dipikirkan lagi. Xiu. Kalian beristirahatlah yang cukup beberapa hari ini. Setelah kondisi tubuh pulih, aku akan mengurus urusan kalian berdua. Untuk memastikannya, Nona, maaf, apakah Anda sendirian? Aku. Maaf, dia sudah punya pacar. Maaf. Jizong, apakah Anda salah paham? Kapan aku jadi pacarmu? Bukankah begitu kita bersama? Menjalani begitu banyak hal sudah. Sudah apa mengkonfirmasi hubungan? Juga perlu pengakuan. Anda tidak tahu itu Tuan Presiden. Kalau begitu aku mengaku sekarang. Masih ada waktu. Apa? Pei Yuan. Aku menyukaimu.
Itu sudah kamu katakan berkali-kali. Sebelumnya entah di dalam skrip. Atau sedang berakting di depan Ji Zeshen. Tapi kali ini, aku sungguh-sungguh. Meskipun dulu aku pernah menipumu. Dan melakukan hal yang tidak baik padamu. Tapi aku janji mulai sekarang. Tidak akan ada kejadian seperti ini lagi. Bukannya kamu pulih ingatan tapi tidak bilang sama aku. Kok jadi kayak selingkuh gitu? Itu. Kamu memaafkan aku. Kamu bodoh ya, aku tidak memaafkanmu. Untuk apa aku kesini sama kamu? Tunggu aku sebentar. Cepat bilang setuju sama dia. Tunggu apalagi, jangan cepat-cepat bilang setuju sama dia. Kita harus menjaga gengsi. Kenapa kamu tarik kembali? Bukannya kamu tidak setuju. Siapa bilang aku tidak setuju? Aku cuma merasa situasi tadi tidak pas. Padahal aku yang bos besar. Kamu adalah suamiku yang manja dan kabur. Memangnya aku yang harus melamar? Kasih tanganmu, aku pasang cincinnya. Kalau begitu, Cepat lepaskan kakakku. Kamu beli atau tidak? Kamu beli atau tidak? Kalau tidak beli jangan dipegang-pegang. Mengganggu bisnisku. Kok pelit banget? Toko aku jangan ribut. Aku pelit ya pelit. Pergi sana. Nganggu apa sih? cepat pakai bajumu. Bajumu sudah dibungkus. Terima kasih Tante Zhang. Kasih kameranya ke aku. Kenapa? Kenapa? Karena kamu melanggar hak citra dan privasi orang lain. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani mempublikasikan foto-foto ini, kami berani melaporkan kamu. Silakan laporkan saja. Paling-paling aku cuma bayar denda. Jizong dari perusahaan properti ternama. Kalau sampai terungkap bersama, orang tidak bermutu seperti kamu. Malu besar itu. Kasih kameranya ke aku. Jangan sentuh kameraku. Lepaskan aku. Kamu tunggu saja. Xiu lari cepat. Berhenti. Ini rumahku, ayo pergi. Sangat menakutkan, sangat menakutkan. Selamat dari bahaya. Kamu lihat tadi, kamu terlalu nekat. Kalau terjadi sesuatu gimana? Tapi mereka mau memukulmu. Gak apa-apa, aku juga gak marah beneran.
Luka. Gak apa-apa. Gak bisa. Beneran gak apa-apa. Luka kecil ini nanti juga sembuh sendiri. Sudah, aku sendiri aja. Pei Zong. Kamu jujur sama aku. Perusahaan ada masalah ya? Aku tahu kalau tidak kamu gak akan tinggal di rumah seperti ini tadi. Yang kejar kita di toko baju itu bukan paparazzi, tapi debt collector ya. Debt collector. Kamu gak perlu sembunyi-sembunyi. Sejak aku memutuskan untuk bersama kamu, aku harus bisa senang susah bareng kamu. Gak ada rumah besar juga gak apa-apa. Kita tinggal di sini aja. Sampai karirmu membaik. Apa dia salah paham ya? Awalnya aku mau ajak dia balik ke vilanya. Kesini cuma mau manfaatkan waktu sebelum Mece pulang untuk merapikan barang-barang. Tapi Dari pengamatan kita beberapa hari ini, Siyu bisa menambahkan setting di skenarionya secara acak. Sebaiknya jangan terlalu memaksakan penjelasan untuk hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Selama tidak menyangkut pekerjaan, kamu sebisa mungkin ikuti saja kemauannya. kalau gitu kamu sudah siap ya? Di sini kondisinya sangat sederhana. Asalkan bisa bersama kamu. Berdua 3 kali makan 4 musim. Kondisi seburuk apapun juga gak masalah. Kok ada laki-laki di rumah kita? Yuan kok ada laki-laki di rumah kita. Pei Zong siapa dia? Kak siapa? Adik ipar. Siapa adik iparmu itu? Dia cuma bercanda sama kamu. Kamu kok nggak punya selera humor sih? Ini teman kerjaku. Akhir-akhir ini kantor kita sering lembur. Jadi dia numpang tinggal di rumah kita dulu. Adikku belum tahu hubungan kita. Nanti jangan bocor ya. Kenapa? Dengerin aja. Kalian ngomong apa sih berbisik-bisik gitu? Dia mau tinggal berapa lama? Susah bilang. Kalau gitu Ya dia tidur tidur di di mana malam kamarmu ini? lah. Kalau aku, Kalian tidur bareng aja. Kak, Baik-baik ya. Jangan bertengkar, dengar nggak? Aku bentar lagi balik, kamu baik-baik ya. kamu beneran teman kerja kakakku. Kok aku nggak percaya ya? Kamu gak percaya ya udah deh. Kamu ngomongnya selalu bikin kesel ya. Aku gak mau bikin kamu kesel aku. Aku datang untuk gabung di keluarga ini, bukan untuk memecah belah keluarga ini. Kamu cowok gede ngomongnya kok kayak cewek banget sih. Aku peringetin kamu. Jangan sampai kamu masuk ke kamar aku dan kakakku. Awas aku gebukin kamu. Kalau dilihat, dia memang kasihan ya. Seorang CEO kehilangan ingatan.
Siang dikejar-kejar paparazzi, malam tidur di sofa. Pei Zong. Kok kamu tidur di sini? Bukannya aku suruh kamu tidur sekamar sama C. Apa dia nakalin kamu? Aku temuin dia. Pei Zong. Ini. Gak aku yang mau tidur di sofa. Jangan salahin Nace ya. Jangan sampai aku merusak hubungan kalian berdua. Sebenarnya ada apa sih? Jujur aja. Kalau gitu kamu janji dulu sama aku. Kalau aku kasih tahu. Jangan marah ya. Makan-makan. Kak, sebelum hari ini, aku selalu pikir kamu sudah tahu. Aku nggak pernah makan terong. Atau wortel sama paprika. Udah gede kok masih pilih-pilih makanan. Maaf ya adik ipar Pei Zong. Mungkin buat ngejaga selera makan aku. Diam kalau masih panggil aku adik ipar. Awas aku gebukin kamu. Kamu yang diam. Kemarin kamu yang usir Jisoo keluar kamar ya. Udah aku bilang kalian berdua baik-baik aja. Jangan bertengkar gimana. Sekarang kata-kata aku nggak ada artinya ya. Kok kamu cuma dengar kata-kata dia kamu nggak tahu? Pas kamu nggak di rumah. Dia tiap 3 menit ngeganggu aku. Entah nyuri tisu toilet pas aku lagi di kamar mandi. Atau nambahin mustard ke miku mulutku. Sampai sekarang masih bengkak. Udah gede kok masih mainin trik kekanak-kanakan gitu. Aku juga udah 16 tahun, kamu pikir aku masih SD ya? Peiwan di rumah ini. Apakah nggak ada tempat buat aku? Rumah kita cuma 50 meter masih nggak ada tempat buat kamu. Aku nggak. Pei Zong. Mungkin lebih baik aku yang pergi. Aku nggak mau kalian berdua bertengkar karena aku. Adik ipar. Aku nggak sengaja bikin masalah. Setelah susah payah, akhirnya berhasil ngajak dia untuk pergi kerja dengan baik. Peiwan, apa daftar ini salah? Kok kamu nggak ada di sini? Aneh ya. Tiap hari gajian tapi nggak kerja. Tentu aja nggak bisa jadi pegawai, tetap masih diam aja. Cepetan bersihin barang-barang dan pergi. Maaf ya aku. Mungkin sekarang belum bisa pergi. Asisten PI. Kantor kamu udah siap, Jizong minta kamu ke sana. Oke. Sekalian kasih tahu semuanya mulai hari ini. Jizong akan kerja di cabang apa? Jizong kerja di sini. Saya tidak salah dengar siapa asisten khusus itu. Sekretaris Lim, pasti kamu salah. Bagaimana mungkin dia bisa jadi asisten khusus? Kepala Wan menunjuk Peiwan sebagai asisten khusus. Itu keputusan Jizong. Artinya kemampuan pribadi asisten PI sangat kuat. Saya ingin bertanya atas nama Jizong. Mengapa kamu tidak memfasilitasi dia untuk menjadi karyawan tetap? Santai saja. Bagaimana kabar Jizong? Sampai sekarang semuanya normal. Tapi asisten PI, bagaimana Jizong bisa setuju untuk kamu bekerja di perusahaan ini? Dan dia juga tidak menunjukkan celah sama sekali. Ini sederhana saja, saya bilang padanya. Perusahaan ini saya yang investasikan untuknya. Kalau dia mau masuk keluarga saya, dia harus belajar menjadi seorang direktur yang mandiri. Lalu saya akan menyamar sebagai asisten khususnya untuk membantunya dari samping. Jizong. Proyek ini sama sekali tidak memenuhi standar. Ulangi. Baik Jizong. Pertemuan kita dengan Australia ditunda. Katanya pihak Australia ada urusan mendadak. Jeda waktu ini. Atur rapat kecil lagi biar beberapa wakil direktur menunggu di ruang rapat. Baik. Bagus sepertinya. Instingnya sebagai direktur belum hilang.
Pei Yuan. Ambilkan dokumen di meja untuk saya. Baik. Tadi akting saya bagus tidak? Ya lumayanlah. Kamu tahu tidak? Tadi saya sangat gugup. Jizong rapat dengan Australia itu lagi. Maaf mengganggu, silakan lanjutkan. Bagaimana asisten PI sudah terbiasa dengan jabatan barunya? Saya ini banyak urusan tapi wewenang kecil. Itu disebut jabatan juga. Masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Masalahmu dengan Jiu sudah selesai. Sudahlah, saya sekarang sedang berlibur ke luar negeri. Untuk dia tidak melihat berarti tidak khawatir. Sudahlah. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Pei Yuan? Kemarin masih diabaikan seperti ikan asin. Hari ini tiba-tiba berbalik. Dia tidak mungkin. Apakah dia yang membuat Jizong tiba-tiba sakit? Keluarga Ji pasti menaikkan pangkatnya untuk menutup mulut. Kurasa ini tidak sesederhana itu. Kalian tidak tahu beberapa hari lalu, ada yang melihat langsung. Dia naik mobil wakil Presiden Ji. Makan dua-duanya. Dia cukup hebat tidak memikirkan Jizong yang setiap hari ganti pacar playboy. Kalau bosan dan membawanya bagaimana? Keturunan keluarga Ji yang suka gonta-ganti hati ini benar-benar memusingkan. Ketua Ji dulu punya anak haram. Meninggalkan wakil presiden Ji sudah cukup seru. Kalau Jizong ikut-ikutan, keluarga Ji mungkin akan hancur. Kalian lupa ada siapa di grup ini? Cepat tarik kembali, cepat tarik kembali. Bekerja sambil membicarakan bos menyebarkan rumor. Kalian tahu apa konsekuensinya. Jizong, ini dokumen yang Ji Xiu selidiki tentang Anda. Sekarang tidak ada yang akan tahu uang proyek yang diambil Ju Dahong. Sudah atas nama Anda tidak ada yang akan tahu. Yang melukai Ji Xiu di hotel adalah orang kita. Lanjutkan memantau Ji Xiu. Kakek khawatir dengan kondisi mentalnya sekarang. Akan berdampak negatif di kantor pusat. Jadi dia diturunkan. Saya sudah menunggu kesempatan ini lama. Jangan biarkan dia membuat keributan di sana. Ya, Katakan, mengapa Anda menempatkan orang seperti Pei Yuan di samping Jizong? Dia mungkin bisa menjadi faktor yang sangat besar. dia paling banyak juga faktor untuk Ji Xiu. Sekarang semua orang di perusahaan bilang hubungan mereka tidak biasa. Bilang Ji Xiu playboy. Tidak pantas. Apakah akan membuatnya duduk di posisi presiden? Jizong, langkah Anda sangat cerdik. Dengar-dengar akan dilaporkan. Mereka semua langsung takut. Siapa saja mereka ini? Apa ini? Untuk Ji. Kejahatan dan kebaikan pada akhirnya akan mendapatkan balasannya. Bukan tidak ada balasan, hanya waktunya yang belum tiba. Katanya kamu baik-baik saja. Saya sangat kecewa. Satu kesulitan 8 pihak memberikan like. Tampaknya Ji Xiu sebelum kehilangan ingatannya. Tidak hanya sangat playboy, tetapi juga sangat dibenci. Sepertinya ada yang tidak memaki. Kakak Xiu. Saya pergi ke rumah sakit untuk melihatmu tapi dihalangi. Huhuhu. Adik Zihui kamu. Lebih baik memaki. Kamu kenapa di sini? CEO Pei. Saya tidak punya adik lain yang bisa membuatmu senang. Ternyata dia mengira mantan pacarnya ini. Salah mengira sebagai mantan saya. Saya sendiri yang ternyata si wanita jahat. Tapi bagaimana mereka bisa seperti ini? Meski sangat iri dengan hubungan kita, tidak bisa menulis hal seperti ini. Saya akan menemui mereka.
keadaan tidak seperti yang kamu pikirkan. Bagaimana tidak kamu masih menyembunyikannya dari saya? Saya akan memberitahu mereka. Kita akan hidup aman dan bahagia setiap hari. Kamu akan menemani saya melihat bintang melihat bulan. Dari puisi dan lagu berbicara tentang cita-cita hidup. Para bajingan ini. Jangan pergi. Apa yang kamu lakukan? Jisoo, kamu berani menggoda cucu saya. Kamu adalah Pei Yuan. Ya, Bagaimana kondisi Siu belakangan ini? tidak ada yang aneh dalam pekerjaan. Semuanya normal. Setelah ini, jangan biarkan direktur lain mengetahui masalah Siu. Baik, siap. Kenapa panas sekali? Tidak mungkin sudah mulai acting. Kamu sengaja ya Yuan. Kamu harus segera putus dengannya. Tidak bisa. Meskipun kita hanya menikah karena perjanjian, tapi kakek, aku sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Ketua PI jangan salahkan Pei Zong. Salahkan saja aku. Tapi percayalah. Perasaanku pada Pei Zong tulus. Tulus? Baiklah. Kalau kamu benar-benar memutuskan untuk bersamanya, maka aku akan mengusirmu dari rumah dan mencabut hak warismu. Aku sudah bulat tekadku dalam hidup ini. Aku hanya ingin dia. Kamu. Sebenarnya. Bahkan jika Pei Zong akhirnya memilih orang lain. Aku tetap berharap dia bahagia. Kakek. Selama dia mau bersamaku, meski harus hidup susah, aku rela. Setelah CEO bangkit kembali, si antagonis yang oportunis kembali padanya dan menangis sambil berkata, "Padahal aku lebih mencintaimu darinya, tapi kenapa aku tetap tak bisa menggantikannya?" Tidak benar. Jisoo yang biasanya terlihat sok manis, semakin kudengar semakin terasa. Dia malah memposisikan dirinya sebagai antagonis. Malam ini dia malah memberiku setumpuk dokumen untuk dikerjakan. Seharusnya dulu aku tak perlu kasihan padanya. Selamat datang pulang. Kamu, Yuan, kamu mau makan dulu atau mandi dulu? Atau makan dulu saja nanti makanannya dingin. hari ini kenapa tiba-tiba masak? Karena aku senang waktu itu. Kamu tidak hanya membelaku di depan ketua, tapi juga membelaku di grup rekan kerja. Yuan, terima kasih. Lalu kamu tidak takut, kakek akan mengusirku dari rumah kita berdua, akan hidup susah. Aku takut kamu tidak mau untukku. Melepaskan karir yang kamu cintai. Apakah benar aku salah menilainya? Sudahlah, jangan bahas hal-hal yang tidak menyenangkan. Aku coba cicipi masakanmu. Ini masakanmu. Wanginya enak. Asam banget. Kenapa? Gak enak? Nggak, aku coba lagi. Kentang goreng ini.
Pak Ji kok bisa datang? Hari ini kerjaan nggak ada jadi mampir ke sini. Silahkan masuk. Kalian lagi makan? Nggak ganggu kan? Nggak, silahkan duduk. Sekretaris Ji, aku harap kamu paham. Ini kan rumahnya Pak Pei. Bukan sembarang orang bisa masuk. Kak, ada apa? Kamu duduk dulu. Kak, ini ada apa? Kamu makan aja, jangan banyak tanya. Makan nggak seru, aku mau makan gosip. Sekretaris Ji, coba cicipi masakanku. Sekretaris Ji, jam segini. Pasti udah makan kan? Masakan Siu aku harus coba. Kalau gitu coba satu lagi. Udah kenyang. Sekretaris Ji, aku ambilkan air ya. Kamu kok bisa masuk? Apa kamu masih suka dia? Yuan. Aku nggak ada apa-apanya dibanding dia. Aku nggak pernah bilang kamu nggak ada apa-apanya dibanding dia. Emang. Padahal aku lebih sayang kamu dibanding dia. Tapi kenapa aku nggak bisa gantikan dia? Gantikan? Dia benar-benar memerankan antagonis yang jahat. Jangan ngaco deh. Aku nggak ngaco. Kamu memang lagi ngaco. Kenapa? Aku. Nggak apa-apa kan? Drama queen banget. Jisoo, ada apa? Kali ini aku nggak sengaja. Siu, kamu nggak apa-apa kan? Permisi pelayan. Cedera aku pasti ada hubungannya sama Ji Zeshan sekarang, jangan sampai dia tahu. Kamu ingat sesuatu nggak? Nanti kamu ingat ya jemput aku. Walaupun akhirnya Pei Zong memilih orang lain bukan aku. Aku tetap berharap dia bisa bahagia. Gimana nih, aku harus terus pura-pura lupa. Tapi peran istri manja ini aku nggak sanggup lagi. Ini. Ksatria. Penyihir jahat. Cepat serahkan sang putri kepada ksatria ini. Hari ini kamu sudah bekerja keras. Nggak nyangka Siu nabrak kepala malah ganti skenario lagi. Sekarang dia pikir kamu menahan putri masa kecilnya. Ini mungkin bakal susah dihadapi. Nggak apa-apa, yang penting Jizong baik-baik aja. Kamu juga jangan terlalu stres malam ini. Pembayaran kedua akan masuk. Ngomong-ngomong pekerjaan Siu beberapa hari ini. Lancar nggak?
Lancar kok Jizong kalau udah kerja. Berubah total sama biasanya. Nggak ada yang aneh sama sekali. Baguslah sebelumnya urusan Judahong. Bikin kakek pusing 7 keliling. Dia bilang apa nggak sama kamu? Ada. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apa Jizong. Itu aku duluan ya pulang. Kamu gitu aja ngintip Ksatria Agung? Biarlah Ji Zeshen lengah. Kayaknya aku harus terus pura-pura. Tempat sederhana begini. Aku aja bisa tinggal. Kamu sendiri. Ngomong apa sih di situ? Gak nyangka. Penyihir terkenal. Malah tinggal di tempat begini. Bukannya kamu selalu tinggal di sini? Oh iya, aku lupa. Sekarang udah bukan saatnya lagi berjuang bareng sama aku. Gimana kalau aku suruh sopir kamu, antar kamu pulang ke kastilmu? Kamu ksatria dari mana sih? Aku dari La Mancha. Ksatria terhebat. La Mancha. Bersumpah berjuang demi keadilan seumur hidup. Tapi sekarang aku belum bisa pulang. Aku harus terus mengawasimu sampai Putri ditemukan kembali. Kenapa kamu di sini bukannya kamu harus tidur di sofa? Dari sekarang, area ini sudah diklaim oleh ksatria ini. Tidur di sofa. Kenapa gimana kamu ganti skenario? Dan sekarang berbalik tidak mengenali orang bangun kamu dari sini. Bukannya kamu penyihir. Pakai sihirmu untuk mengusirku. Kamu bangun dari sini. Bangun. Jisoo. Aku maklum karena kamu di skenario aku kasih kamu 3 detik. Kalau tidak pergi aku akan mengubahmu jadi babi. Kamu pergi dari sini. Ada apa? Sore tadi masih seperti anak anjing manis nempel sama kakakku. Sekarang berubah jadi sayuran kecil. Nempel sama Peiwan. Bagaimana mungkin aku tertarik? Bagaimana caranya melupakan semua ini? Kenangan menyakitkan tidak bisa dihilangkan. Daripada menyiksa diri sendiri, lebih baik menyiksa orang yang membuatmu menderita. Benar juga Peiwan. Kamu tunggu saja. Jisoo, sebenarnya siapa sih setan di antara kita? Sebagai penyihir bahkan pekerjaan kecil ini tidak selesai. Itu. Penyihir juga bukan kuda pekerja. Aku sudah bekerja tanpa henti 3 hari. Kamu sudah selesai belum? Belum, aku perintahkan kamu. Setengah jam selesaikan semua dokumen dan juga baca semua buku ini, besok kasih aku ringkasan.
Satria besar Ji, aku makhluk karbon, bukan kecerdasan buatan. Kalau begitu aku pecat kamu ganti dengan kecerdasan buatan. Asisten PI. Bangun. Jizong mana? Tidak tahu. Kalau begitu tolong sampaikan ini ke Jizong. Oh iya asisten PI. Sebelum kamu pergi makan siang, baiknya cermin dulu di kamar mandi. Ngomong apa sih? Ada apa di wajahku? Jisoo, Cuci muka. Satria besar Ji, kesabaran penyihir itu ada batasnya. Kalau kau terus begini, aku akan mengubahmu jadi. Babi. Takutkan. Kamu ngapain? Bukannya kamu suka makan paprika? Kayaknya aku salah ingat. Avada Kedavra. Kepala, wajar saja kalau kamu punya keinginan padaku. Apa ini kok berminyak banget? Sastra gadis kecil kamu belum pernah baca. Ngapain aku baca? Kalau ada cowok kayak gini di sekitarku, aku bakal kabur bawa kereta malam ini juga nggak tahan. Masuk. Jizong, ada beberapa dokumen yang perlu kamu lihat. Dan hari ini, aku harus pulang tepat waktu. Aku nggak percaya kamu lagi marah. Aku serius. Jangan pura-pura ekspresi matamu nggak bisa bohong. Pergi buatkan aku kopi. Masih americano dingin. Nggak, Lalu kamu mau apa? aku kasih kesempatan tebak. Oke, aku coba tebak. Jizong itu. Maaf lanjutkan saja. Asisten PI lepaskan Jizong. Jizong kamu nggak apa-apakan. Kamu bilang. Kok bisa semaunya sendiri? Apa dia yang semaunya atau kamu? Lupakan saja. Bilang. Asisten PI biasanya sangat baik. Tapi tiba-tiba hari ini kayak gini. Apa kamu ada bikin dia kesal? Nggak kok. Jangan-jangan karena aku rusakin fotonya. Jizong. Kurasa kamu harus minta maaf ke asisten PI. Soalnya tunggu dulu. Jizong. Kok hari ini kamu sangat sadar? Nggak apa-apa Jizong. Anda sebelumnya menyuruh saya untuk mencari detektif swasta, untuk mencari informasi tentang Judahong. Secara logis, seharusnya saya sudah menerima kabar sekarang. Tapi belum juga datang dan akhir-akhir ini kantor detektif tidak bisa dihubungi. Anda tidak perlu menyelidiki kantor detektif untuk sementara. Periksa rekaman CCTV perusahaan yang bisa mengambil data tanpa terdeteksi. Pasti orang dalam baiklah. Berhati-hatilah jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Selain itu Anda periksa juga rekaman CCTV hotel pada hari saya terluka. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang hal ini. Anda, kalau tahu apa yang baik cepat bantu saya temukan Putri.
Makan daging merah terlalu banyak bisa menyebabkan kanker. Ambil saja beberapa irisan daging. Irisan daging ini juga enak. Peiyuan. Tuan Ksatria, Anda belum pernah melihat video persalinan sesar ikan sturgeon kan? Ikan itu sangat lucu. Bagaimana bisa makan ikan? Saya yang traktir. Serius, kenapa tidak bilang dari tadi? Minggir-minggir. Sekarang tidak merasa persalinan sesar ikan sturgeon kejam lagi. Ikan tidak lucu lagi. Kehidupan yang berkorban dengan tulus adalah yang paling lucu. Saya akan berterima kasih pada mereka saat memakannya. Kakak Siu,